Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ad-din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para ikhwas sekalian, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kembali kita bermajelis, dan di malam hari ini insyaallah saya akan bacakan sebagian daripada buku yang berjudul Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Ada yang tahu artinya? Ya? Bersegera. Boleh. Farra yafirru, berlari, bersegera, yang ditulis oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah ya, dari Mesir, Syekh Abu Dzar Al-Qalmuni. Buku ini cukup bagus ya, terkait dengan beberapa hal. Fafirru ilallah, bersegeralah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bab pertama ini beliau, al-babul awal, beliau menulis tentang at-taubah, tentang taubat. Taubat ya, taba yatubu taubah artinya kembali. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Di sini mulai ayat yang ke 53 sampai 59 ya, saya coba bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Beliau mulai dari ayat ini, ya. Kita coba terjemahkan, yang artinya, wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kamu satu azab, kemudian engkau tidak mendapatkan pertolongan. Maka ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu sebelum datang kepada kamu siksa yang datang secara tiba-tiba sementara kalian tidak menyadarinya. Atau seseorang mengatakan, aduhai celakalah aku atas apa yang telah aku lalaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang merugi, mencela diri sendiri. Atau ada yang mengatakan, lau annallaha hadani, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadaku, lakuntu minal muttaqin, niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau seseorang yang mengatakan ketika melihat siksa Allah, seandainya aku dikembalikan ke muka bumi, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Tetapi tidak, sungguh telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, kemudian engkau mendustakannya, engkau sombong, dan engkau termasuk orang-orang yang kafir. Surat Az-Zumar, ya, beliau memulai dengan ayat ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsirihil azim. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, sambil dibuka ayatnya boleh, ya, yang bisa buka tafsir boleh. Hadhil ayatul karimatu da'watun li jami'il usati minal kafarati wa ghairihim ila taubati wal inabah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini merupakan ajakan bagi seluruh orang-orang yang berbuat maksiat, baik dari orang-orang kafir maupun yang selainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhbarun bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru dzunuba jami'a liman taba minha wa raja'a anha. Dan ini adalah sebuah berita, sebuah kabar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa bagi siapa yang mau bertobat dan kembali dari dosa tersebut. Wa in kanat mahma kanat, dan seperti apa dosa itu, meskipun sebanyak apa dosa itu, wa in kasurat wa kanat mithla zabadil bahr, meskipun banyak sebanyak buih di lautan. Wala yasihu hamlu hadhihi ala ghairi taubah, maka tidak benar, ya, membawa ayat ini kecuali kepada
ya, atau selain makna daripada taubat. Li'anna syirka la yughfar liman lam yatub minhu, karena sesungguhnya kesyirikan itu tidak diampunkan bagi mereka yang tidak bertaubat dari kesyirikan itu. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu fa aktharu wazanu fa aktharu. Sesungguhnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya manusia dari ahli syirik, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka telah banyak membunuh, mereka telah banyak melakukan perbuatan keji. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan mereka faqalu berkata, innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasan law tukhbiruna anna lamma amilna kaffarah fanazala. Ya, sesungguhnya engkau yang engkau katakan dan apa yang kau berdoa kepadanya sesuatu yang baik, seandainya ya lau tukhbiruna anna lamma amilna kaffarah, ya, ketika kami melakukan ada kafarahnya. Fanazal, kemudian turunlah ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun, di surat Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyeru selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan jiwa tersebut kecuali dengan yang benar, dengan dalil yang benar. Wala yaznun, dan mereka yang tidak melakukan dosa, berbuat keji, perzinahan. Kemudian turunlah ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, ya, maka turunlah ayat ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan di sini fahadhil ahadits kullaha au kulluha dalatun ala anna al-murad annahu yaghfiru jami'a dzalika ma'at taubah. Jadi sampai dosa syirik pun, kata beliau, dalil-dalil yang ada dari hadis-hadis ini, sampai dosa syirik pun ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak untuk mendapatkan taubat tersebut. Wala yaqnutanna 'abdun min rahmatillah, janganlah seseorang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in adumat dzunubuhu wa kathurat, meskipun dosanya begitu banyak, begitu besar, fa inna babar rahmati wat taubati wasi'un, karena sesungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat itu sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata an ibadih, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubata an ibadih, menerima taubat dari hambanya. Surat At-Taubah ayat 104. Dan Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa yang melakukan perbuatan yang buruk atau menzalimi diri mereka dengan maksiat dan dosa, summa yastaghfirillah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illa alladzina tabu wa aslahu, di surat An-Nisa 145 146. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di asfal, ya, tempat yang paling rendah di neraka, dan mereka tidak mendapati penolong kecuali mereka yang bertaubat dan mereka memperbaiki keadaannya, wa aslahu,
memperbaiki kondisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Ya, ini kaitannya bahwasanya orang-orang yang mau bertobat, berdosa apapun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Unduru ila hadzal karami wal jud." Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, lihatlah bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana al-karam, kedermawanan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wal jud. Qatalu awliya'ah, ya, mereka, ya, ini kaitannya dengan orang-orang, ya, kisah ashabul ukhdud, ya, fahuwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Mereka membunuh wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk taubat dan memohon ampun. Wal ayat fi hadza katsiratun jiddan, dan ayat yang berkaitan dengan ini sangat banyak sekali. Kemudian beliau menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsa. Sesungguhnya telah ada pada orang sebelum kalian seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an alami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqal. Maka dia ditunjukkan kepada seseorang yang paling berilmu di muka bumi. Mereka bertanya, atau dia bertanya, siapa yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka ditunjukkan kepada seorang rahib, kemudian dia mendatanginya. Innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 orang, apakah dia masih berhak menerima taubat? Faqala la faqatalahu. Maka rahib itu, ahli ibadah itu mengatakan tidak diampuni, maka dia dibunuh. Akhirnya fakammala bihi mi'ah, telah sempurna jumlah orang yang dibunuh 100 orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin. Kemudian bertanya lagi, adakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka ditunjukkan kepada seorang yang berilmu, seorang alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Sesungguhnya dia telah membunuh 100 orang, apakah masih ada pintu taubat? Faqala na'am. Maka dia berkata, iya. Ya, man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Intalaqa ilal ardi intalik ila ardin kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'. Fantalaqa hatta idza nisfat tariq atahul maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka sang alim itu mengatakan, ya, kamu masih bisa mendapatkan taubat, maka pergilah ke satu negeri ini dan ini. Sesungguhnya di sana manusia menyembah Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka, dan jangan engkau kembali ke negerimu, ke kampungmu. Fa innaha ardusu, karena kampungmu adalah kampung di mana kebanyakan manusia berbuat keburukan. Maka laki-laki itu berjalan, kemudian di tengah jalan atahul maut, didatangi oleh orang, ya, atahul maut, datang kematian kepadanya, datang maut. Fakhtasamatil fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka malaikat rahmat dan malaikat siksa, ya, malaikat adab itu berdebat, ya. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat mengatakan, jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallah. Ini laki-laki datang untuk bertaubat,
ya, dengan jiwanya, dengan hatinya untuk kembali kepada Allah, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul adzab, dan malaikat siksa mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat, dia belum melakukan amalan apapun. Fa atahum malakun fi surati Adam faja'alahu bainahum faqala, subhanallah, maka malaikat diutus oleh Allah SWT, malaikat yang ketiga dalam bentuk seperti manusia, fi surati adami, seperti manusia, faja'aluhu bainahum faqala, kemudian ya di antara keduanya dan mengatakan, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihi makana adna fahuwa lahu, hitung saja, daripada kalian berdebat, coba diukur antara negeri yang dia tuju dengan negeri yang sudah dia tinggalkan, mana yang paling dekat. Mana yang paling dekat, itulah yang akan menjadi bagiannya. Kemudian faqasu, kemudian diukurlah, fawajaduhu adna ilal ardil lati arad, ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dituju, negeri hijrah yang dituju, subhanallah. Faju'ila faqabatathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat membawanya. Fakana ilal qaryatis salihah aqrab bishibrin faju'ila min ahliha, subhanallah. Maka dijadikanlah jarak antara dia dengan negeri yang ditunjuk itu bedanya hanya 1 jengkal saja dengan negeri yang ditinggalkan, subhanallah. Ya, wa fi riwayatin fakana ilal qaryatis salihah aqrab bishibrin faju'ila min ahliha, fa fi riwayatin fa auhallahu ila hadhihi antubaidi wa ila hadhihi antaqarrabi, subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Allah mewahyukan kepada bumi, wahai bumi yang penduduknya buruk, menjauhlah sedikit, wahai bumi yang penduduknya baik, mendekatlah sedikit, merapat, mendekat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia diampuni dan menjadi penduduk surga. Wa fi riwayatin qala Qatadah mengatakan, qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, dzukira lana annahu lamma atahu malakul maut na'a bi sadrihi nahwaha, disebutkan bahwasanya saking karunia Allah SWT ketika ajal mendatanginya, maka dia memegang dadanya, kemudian lebih cenderung mendekati negeri yang dia tuju, subhanallah. Maka kata beliau, ya, waqala Ibnu Abbas fi qawlihi azza wa jalla, berkata Ibnu Abbas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, qad Allahu ta'ala ila maghfiratihi man zama anna al-masih huwa Allah, wa man za'ama anna al-masih huwa ibnullah, wa man za'ama anna Uzair ibnullah, wa man za'ama anna Allah faqir, wa man za'ama anna yadallahi maglulah, wa man za'ama anna Allah thalithu thalathah, yaqulu Allah ta'ala li haula afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Ibnu Abbas mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengajak, ya, mereka-mereka yang telah menyangka, ya, untuk mereka memohon ampun kepada Allah, mereka yang telah meyakini bahwa Isa adalah Allah, yang meyakini bahwa Isa adalah anak Allah, yang meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah, yang meyakini bahwa Allah itu fakir, Allah itu miskin, mereka yang meyakini bahwa Allah itu tangannya terbelenggu, wa man za'ama anallah salisu thalasa, dan ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu 3, tapi Allah mengatakan afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna, apakah mereka tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, maha pengampun lagi maha penyayang. Tsumma da'a ila taubati man huwa a'dham qaulan min haula, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak taubat orang yang lebih besar kesalahannya dari mereka itu, orang-orang Yahudi. Min man qala,
yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabbmu yang maha tinggi. Siapa ini? Fir'aun. Wa qala ma alimtu lakum min ilahin ghairi, dia mengaku aku tidak mengetahui bahwa ada Tuhan selainku. Ibnu Abbas mengatakan man ayisa ibadullahi minat taubah ba'da hadza faqdin jahada kitaballahi azza wajal. Ya, faqad jahada kitaballahi azza wajal. Siapa yang putus asa dari hamba Allah Subhanahu wa taala dari taubat, ya, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala dari taubat, maka telah ya menentang daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yaqdir al-abdu an yatuba hatta yatuballah alaih. Maka seorang itu juga tidak akan mampu, tidak akan bisa dia bertobat sampai Allah SWT mengampuni dosanya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan dari Ibnu Mas'ud, inna a'dhama ayatin fi kitabillah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa inna ajma'a ayatin fil Qur'an bi khairin wa syarrin innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa inna aktsara ayatin fil Qur'ani farahan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah wa inna ashadda ayatin fi kitabillahi tafwidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di sini Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud mengatakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan ayat yang paling banyak mengumpulkan kebaikan dan keburukan di dalamnya penjelasannya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya. Ayat yang paling banyak memberikan kebahagiaan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, dan ayat yang paling banyak memberikan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa marra Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ala qasin wa huwa yudzakkirun nas, ya, faqala ya mudzakkir lam taqnut an-nas min rahmatillah, thumma qara'a la tuqnit an-nasa min rahmatillah, thumma qara'a qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, ada orang yang ya mengingatkan manusia seolah-olah ya menjadikan manusia itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang perlu kita ingat bersama untuk memberikan ya taujih kepada diri kita sendiri dan ya tazkir untuk diri kita sendiri dan orang lain. Di sini satu hadis ini bisa memberikan harapan ya buat kita insyaallah taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul walladzi nafsi biyadihi law akhta'tum hatta tamla'a khatayakum ma bainas sama'i wal ard thumma astaghfartumullaha ta'ala la ghafara lakum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian ya membuat kesalahan ya sehingga kesalahan itu memenuhi antara langit dan bumi, kemudian engkau atau kalian memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni kalian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law lam tukhti'u la jaa Allahu azza wa jalla biqaumin yukhti'una thumma yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan datangkan satu kaum yang mana kaum tersebut berdosa, bersalah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang seperti ini memang menjadi pengingat bagi kita. Selain memang kita harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah, tapi sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang segera
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak bersalah? Siapa di antara kita yang tidak memiliki kekeliruan? Ya, siang dan malam kita punya salah, ya, lewat lisan kita, lewat anggota tubuh kita, lewat qalbu kita, ya. Dan memang seperti itulah, ya, namanya manusia. Tapi sekali lagi kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan, ya, ampunan bagi mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang penting di sini bahwa seseorang itu tidak boleh dia menunda taubatnya. Tidak boleh orang menunda taubatnya. Begitu salah, cepat bertaubat. Ya, Allah SWT berfirman di surat Ali Imran, ya, alladzina, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat setelahnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka idza fa'alu fahishatan, kalau mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang dosa, aw zalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka, dzakarullaha, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunda. Begitu salah, ingat, dzakarullaha walam yaghfirudz dzunuba illallah, karena dia punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa dan kesalahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa Allah tegaskan? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-terusan dalam perbuatan itu. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan yang keliru. Maka selama, ya, kita masih bernapas, maka bersegera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berhenti dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tubu ilallahi, ya, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertobat dalam sehari 100 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan, ya, disebutkan dalam majelis, satu majelis saja Rasulullah istighfar lebih daripada 70 kali, dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Kenapa kita menyegerakan taubat ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Makanya Allah SWT katakan pada ayat tadi, wa anibu, ya, wa anibu ilallah wa aslimulah, ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun, sebelum datang siksa kepada kita kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Ya, ajal tidak ada yang mengetahuinya. Ya, maka menunda taubat, ya, itu adalah cara setan menggelincirkan manusia. Ada namanya taswif. Taswif ini cara setan untuk menggelincirkan manusia. Manusia diajak untuk menunda taubatnya, nanti kalau kamu sudah menikah, nanti kalau kamu sudah punya anak, nanti kalau kamu sudah sukses, nanti kalau kamu sudah punya cucu. Akhirnya ajal menjemput, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, namun juga Maha keras siksanya, sehingga kita tidak boleh berharap saja, ya, memiliki raja, harapan yang tinggi, kemudian kita mengabaikan, ya, siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, salah satu buku yang sangat bagus yang saya nasihatkan untuk kita baca, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, dengan judul, bisa
sebagian disebutkan dengan adda wad dawa, penyakit dan obatnya. Ya, buku ini kaitannya dengan ya seseorang yang dia memiliki atau jatuh dalam maksiat, dia tidak bisa berpisah dari maksiat itu, kemudian meminta fatwa, meminta nasihat kepada Al-Imam Ibnul Qayyim, kemudian dituliskan buku tersebut, ya, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'is syafi. Ya, buku ini saya nasihatkan untuk dibaca oleh semua anak muda, ya, bahkan di keluarga kita, kalau ada anak-anak kita mulai remaja, kita berikan baca buku ini, atau bahkan kita baca di rumah-rumah kita. Buku yang sangat agung, buku yang sangat mulia, buku yang memberikan tips bagaimana seorang keluar daripada dosa dan maksiat yang membelenggunya selama bertahun-tahun. Ada di antara manusia yang terbelenggu dengan dosa, tidak bisa keluar dari dosa itu. Maka di antara buku yang kita nasihatkan buku tadi, dan juga banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa. Kemudian Allah mengatakan, ya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, setelah kita bertobat, kemudian kita mohon berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wattabi'u ma uhiya ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepada kalian. Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Quran, ya, kitabullah, Al-Quran ini adalah bagian penting yang tidak boleh lepas dari kita untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang terbelenggu dengan hawa nafsunya dan tidak bisa keluar dari hawa nafsu tersebut, bacalah Al-Quran terus menerus dengan penuh keyakinan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kelembutan takdirmu berikan aku jalan untuk keluar dari maksiat ini. Ya Allah, dengan kelembutan takdir. Karena ada sebagian orang sudah putus asa, ya, sudah putus asa. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Saya sudah bertobat, kenapa jatuh lagi? Hampir putus asa daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, sampai kapan kita bertaubat? Ya, sampai syaitan bosan untuk mengganggu kita. Sampai syaitan sudah angkat tangan dan bosan untuk mengganggu kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim salah satu jalan dekatkan diri kita, ya, dekatkan jiwa kita. Hari-hari kita penuhi dengan Quran, karena Al-Qur'an itu akan mentazkiyah. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat apa yang ada di dalam hati kalian. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, ya, al-maradu maradan, sakit itu ada dua, maradul qulubi wal abdan, penyakit kolbu dan penyakit fisik. Maka penyakit kolbu ini syahwat dan syubhat, ya, dia diobati dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Al-Qur'anul Karim. Ya, bukan ketika orang-orang Arab Quraisy dahulu berada dalam kesyirikan, apa yang Allah katakan? Ya, di surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah orang-orang yang ummi rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatslu alaihim ayatihi, bacakan ayat. Yatslu alaihim ayatihi, bacakan ayat kepada mereka. Setelah itu, setelah dibacakan ayat Al-Quran akan masuk ke dalam hati-hati mereka, masuk ke dalam jiwanya, dibersihkan, wa yuzakkihim, kemudian Allah mensucikan mereka. Maka Al-Quranul Karim akan memberikan, ya, kebersihan jiwa, mengobati luka, mengobati syahwat, mengobati syubhat, mengobati berbagai penyakit-penyakit qulub, penyakit-penyakit kolbu, yang ini insya Allah, ya, diberkahi oleh Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Di kajian tentang ini tentu begitu luas. Kemudian
min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Ya, jangan sampai datang ajal atau siksa tiba-tiba kita dalam keadaan tidak menyadarinya. Atau seseorang nanti ketika sudah berhadapan dengan siksa hanya akan mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aduhai celakalah aku karena di dunia aku melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Ya, sebagai penutup kawan sekalian, ya masih banyak tentu pembahasan beliau ya, terkait dengan ini. Maka yang terakhir untuk kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan, akhwat dan siapapun kita yang mendengarkan pengajian kita pada malam hari ini, ada satu semangat yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita dan banyak-banyak berlindung daripada syaitan. Karena syaitan itu begini tipu dayanya. Kalau orang yang tidak takut dosa, maka setan itu memunculkan raja, harapannya itu terlalu tinggi. Tapi kalau orang sudah hampir putus asa, syaitan itu memasukkan rasa takut yang berlebih sehingga merasa bahwa dia sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Dua pintu ini harus diseimbangkan antara khauf dan roja, ditambah juga dengan mahabbah untuk kesempurnaan ibadah kita dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ayat ini bisa mengingatkan kembali kita. Silakan dibaca-baca tafsirnya, dibaca-baca penjelasan para ulama kita, dan saya mengajak untuk ikhwah semua rajin-rajin membaca. Ya, rajin-rajin membaca buku-buku tafsir, buku-buku para ulama kita yang insya Allah apa yang ditulis oleh para ulama kita itu akan bisa menyejukkan hati-hati kita dan memberikan penjelasan yang sangat luar biasa biidznillah azza wajal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.